Berita Gorontalo, 20 Juli 2020. Abaikan protokol kesehatan. Pusat keramaian di Gorontalo akan ditutup. Kota Gorontalo, Humas, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama kabupaten dan kota mulai bersikap keras untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, cegah COVID-19. Hal tersebut mengemukakan pada rapat yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, yang dihadiri oleh para bupati, wali kota, perwakilan DPRD, dan unsur Forkopimda, Selasa 21 Juli 2020. Pertemuan tersebut menyepakati untuk menindak tegas pusat-pusat perbelanjaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, pasar harian, pasar mingguan, mal, supermarket, rumah makan, warung kopi, yang abai terancam ditutup paksa. Para bupati dan wali kota akan mengeluarkan maklumat, termasuk pemberian sanksi sambil menunggu impres dari pemerintah pusat. Selama tidak ada penindakan, pasti tidak efektif, ucap Gubernur Rusli kepada wartawan usai pertemuan. Rusli mendorong bupati dan wali kota untuk tegas dan konsisten memberi sanksi. Jika ada satu penjual di pasar yang kedapatan tidak menggunakan masker, satu pasar diminta untuk tutup. TNI, Polri, dan Satpol PP siap mengamankan kebijakan ini. Toko tidak patuh, tutup. Saya sampaikan ke bupati, wali kota harus tegas karena kewenangan itu di mereka. Seandainya kewenangan gubernur pasti saya tutup. Warung, toko, pasar. Kalau pasar penjual tidak mau tertib, ya tutup pasarnya, tegasnya. Begitu juga bagi warga yang menggelar hajatan pesta pernikahan, khitanan, pemakaman, dan atau acara lain yang mengundang orang banyak. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan akan diberi tindakan tegas. Berikutnya menyangkut sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker selama berada di luar rumah. Semuanya sepakat untuk diberi denda. Usulan beragam mulai dari 50.000 hingga 250.000 untuk memberi efek jera kepada warga. Nilainya belum ditentukan, masih dikaji tim yang menyusun. Saya minta apa yang kita sepakati ini harus ditindaklanjuti dan harus berkesinambungan, sambungnya. Regulasi tentang pendisiplinan warga oleh pemerintah kabupaten kota diminta mengacu pada Pergub nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman pendisiplinan protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 menuju tatanan normal baru di Provinsi Gorontalo. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan sanksi administratif mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin. Gubernur Gorontalo tanggapi maraknya penolakan pemakaman protokol COVID-19. Kota Gorontalo, Humas, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menanggapi maraknya penolakan warga terkait dengan pemakaman pasien positif corona sesuai standar protokol COVID-19. Menurutnya, tindakan itu tidak benar dan berpotensi menularkan virus ke orang lain. Ini juga salah satu yang kita bahas di rapat. Kesulitan tenaga medis, tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti protokol COVID-19. Jelas Rusli usai rapat dengan para bupati, wali kota, dan unsur Forkopimda, Selasa 21 Juli 2020. Rusli mendorong kepada semua rumah sakit untuk menyiapkan surat pernyataan bagi keluarga pasien yang dirujuk ke rumah sakit. Sebelum dirawat, keluarga diwajibkan menandatangani surat pernyataan bersedia dimakamkan sesuai protokol COVID-19 jika pasien ternyata terkonfirmasi positif. Kalau tidak mau cari rumah sakit lain, tidak mau, silakan rawat di rumah. Kita harus tegas, ucap Rusli usai memimpin rapat dengan para bupati, wali kota, perwakilan DPRD dan unsur Forkopimda, Selasa 21 Juli 2020. Ketegasan gubernur 2 periode itu bukannya tanpa alasan. Proses pemakaman salah satu warga di Limboto yang seharusnya menggunakan protokol COVID-19 sudah makan korban. Sedikitnya 11 orang yang kontak erat terkonfirmasi positif tertular virus corona. Termasuk kemarin cukup sadis, sudah 3 hari dimakamkan dengan protokol kesehatan. Oleh masyarakat digali, diambil lagi dan dipindahkan. Ini hal-hal yang harus kita luruskan kepada masyarakat, imbuhnya. Pada rapat tersebut juga disepakati pemberian sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Bagi pusat perbelanjaan dan pelaksanaan acara yang mengundang orang banyak terancam dicabut izinnya atau dihentikan acaranya. Warga secara personal yang tidak menggunakan masker juga akan diberi denda. Para bupati dan wali kota diminta membuat maklumat yang berisi sanksi secara tegas. Maklumat ini sambil menunggu instruksi Presiden terkait pendisiplinan warga yang rencana bakal keluar dalam waktu dekat. 14 pasien positif corona kontak erat pasien 396.
Kota Gorontalo, Humas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Gorontalo kembali mengkonfirmasi peningkatan signifikan pasien COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Selasa malam 21 Juli 2020, jumlah pasien terkonfirmasi berjumlah 77 orang. Dari 77 pasien tersebut adalah 14 orang hasil tracking kontak dari pasien 396. Pasien baru tertinggi hari ini berasal dari Kabupaten Gorontalo, yang dengan jumlah kasus mencapai 36 orang. Kasus tertinggi di Kabupaten Gorontalo ini karena adanya tracking yang masif dari gugus tugas dari salah satu pasien yang meninggal dan terkonfirmasi COVID-19. Pasien tersebut yakni pasien 396 dengan inisial DBA, beralamat di Limboto, di mana hasil trackingnya mencapai 14 orang, ungkap Dr. Trianto. Dr. Trianto menjelaskan, selanjutnya untuk pasien positif hari ini akan tetap dilakukan tracking baik kerabat maupun keluarga dari pasien positif tersebut. Tahap awal ini ada 33 orang yang kontak erat yang di-tracking oleh gugus tugas dan hasilnya 14 orang tadi. Untuk kontak erat berikutnya kami akan koordinasikan yang positif. Hari ini akan di-tracking lagi keluarganya. Jadi ini perlu kerjasama dengan masyarakat. Apabila merasa kontak dengan almarhum, akan kita tracking agar dapat terdeteksi apa tertular atau tidak, jelasnya. Jumlah pasien terbanyak hari ini disusul Kota Gorontalo 28 pasien baru, Pohuwato 5 orang, Bonembolango 4 orang, Bualemu 3 orang, dan Gorontalo Utara 1 orang. Sementara untuk pasien sembuh hari ini ada 4 orang, yakni pasien 31 Ampa, 344, 356 dan 369, dan yang meninggal dunia 2 orang. Hingga saat ini, total jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo mencapai 615 kasus, dengan rincian 313 sembuh, 29 meninggal dunia, dan 273 sedang dirawat. Wagub minta TVRI Gorontalo insentifkan sosialisasi protokol kesehatan. Kota Gorontalo, Humas Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meminta TVRI Gorontalo untuk lebih mengintensifkan program siaran untuk menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Stasiun TVRI Gorontalo yang baru, Prasojo, di Rumah Jabatan Wagub Rabu 22 Juli 2020. Dalam 2 hari terakhir ini pasien baru positif COVID-19 jumlahnya melonjak. Sosialisasi protokol kesehatan melalui berbagai media harus lebih diintensifkan lagi, salah satunya melalui TVRI, kata Wagub Idris Rahim. Wagub bahkan menyarankan untuk sosialisasi melalui TVRI Gorontalo dikemas menarik dengan latar belakang kearifan lokal dan budaya masyarakat Gorontalo. Idris berharap dengan konsep seperti itu, informasi tentang protokol kesehatan bisa diterima dengan baik, dan pada akhirnya akan muncul kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Kalau perlu, informasinya menggunakan bahasa daerah Gorontalo dan mengangkat bagaimana penerapan protokol kesehatan, misalnya pada pesta pernikahan, tempat layanan publik, serta aktivitas keseharian masyarakat, imbuhnya. Kasus positif COVID-19 di Provinsi Gorontalo hingga Selasa 21 Juli 2020 mencapai 615 kasus, dengan rincian 313 pasien sembuh, 29 orang meninggal dunia, dan 273 orang dalam perawatan. Pada Senin 20 Juli 2020, terjadi lonjakan pasien baru sebanyak 107 orang, dan pada Selasa 21 Juli 2020, kasus COVID-19 kembali bertambah sebanyak 77 orang. Prasojo sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Keuangan di TVRI Yogyakarta. Dirinya menggantikan pejabat lama, Maskur M, yang telah memasuki masa purna bakti. Kemiskinan Gorontalo Maret 2020 turun 0,09%. Pohuwato, Humas Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati, menyebut presentasi kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada Maret 2020 turun 0,09% atau menjadi 15,22% jika dibandingkan dengan periode survei pada September 2019 sebesar 15,31%. Hal tersebut dijelaskan Herum saat diwawancarai di kantor BPS Pohuwato Rabu 22 Juli 2020. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, itu kita di posisi 15,52%. Jadi terus mengalami penurunan hingga Maret 2020 menjadi 15,22%, ungkap Herum. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019
sebesar 3,99%, juga mengalami penurunan pada Maret 2020 menjadi 3,97%. Presentasi penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 23,57%, turun menjadi 23,45% pada Maret 2020. Meski persentase kemiskinan turun 0,09%, namun jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin di Gorontalo, mengalami kenaikan sebanyak 310 orang dibandingkan kondisi September 2019 sebesar 184,71 ribu orang. Hal itu disebabkan bertambahnya jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin, imbuhnya. Lebih lanjut, Herum Fajarwati menjelaskan, pada periode survei Maret 2020, Gorontalo menjadi satu dari 12 provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan. Sisanya 22 provinsi mengalami kenaikan. Secara nasional, presentasi kemiskinan juga naik pada Maret 2020. Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya presentasi kemiskinan Gorontalo yakni besaran inflasi antara September 2019 sampai Maret 2020 hanya 0,20%. Sehingga tidak begitu mengganggu kebutuhan konsumsi masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok tidak mengalami lonjakan signifikan, seperti beras naik 1,55%, gula pasir 3,55%, dan telur ayam turun 6,82%. Musim panen juga masih terjadi pada bulan Maret. Di sisi lain, kinerja program bantuan sosial juga sangat baik. Pada September 2019, nilai bantuan pangan non-tunai BPNT pada September 2019 sebesar 110.000, sementara pada Maret 2020 naik menjadi 150.000 per kelompok penerima manfaat KPM, ditambah dengan program sosial yang intens dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kenapa Gorontalo itu turun sementara nasional secara umum naik? Karena Gorontalo berbeda dengan provinsi lain. Semuanya terdampak COVID-19, tapi di Gorontalo terjadi kasus baru pada 9 April 2020, jadi sudah di luar periode pendataan. Harum juga berbicara tentang optimisme mencapai penurunan presentasi kemiskinan Gorontalo sesuai RPJMD 2017 sampai 2020 sebesar 15,14%. Menurutnya, target yang tinggal 0,08% penurunan itu bisa tercapai lebih cepat jika tidak terjadi force majeure seperti wabah corona saat ini. Seandainya tidak terjadi pandemi seperti sekarang, saya sangat optimis bisa tercapai. Melihat program pengentasan kemiskinan di provinsi yang begitu masif, kabupaten dan kota juga sangat tinggi, pungkasnya.